Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pemula Berbagi Tutorial dan Ide Kreatif. Saya bukan suhu, saya bukan guru, saya hanya pemula yang ingin berbagi saja. Bila video ini bermanfaat, tolong bantu tekan like dan subscribe. Budayakan nonton full durasi agar tidak gagal paham. Selamat menonton. Oke teman-teman, di sini saya kedatangan servisan blender Maspion. Ini konektor ataupun giginya ini sudah aus, sudah terkikis ya, mungkin bukan aus, bahasa yang pas, terkikis, sehingga ini bisa pecah. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan trik cara bagaimana nanti agar konektor yang baru ini tidak mudah pecah, tidak mudah terkikis, dan tentunya bisa awet. Nah, sebelum kita ganti, kita harus tahu dulu bagaimana cara melepasnya ya, karena beda merek itu beda cara melepas. Teman-teman perhatikan, perhatikan arah ya, arah ini serongnya. Nah, di sini ya, bagian yang lurus tegak ini teman-teman ya, gigi. Ini yang bukan Maspion, ini yang Maspion. Ini bisa jadi acuan ataupun acuan, masnya itu jadi tanda. Kalau yang lurus ini di sebelah kanan, di sini, bukan di kiri sini, di kanan, berarti ini untuk melepas diputar ke kanan. Namun ketika ini posisinya ini di kiri, yang tegak, ini melepas diputar ke kiri. Begitu juga pada konektornya ataupun bagian yang di gelasnya, posisinya misalnya seperti ini. Ini contohnya. Nah, ketika ini yang lurus ini, nah yang lurus ini berada di kiri, maka melepasnya diputar ke kiri. Oke, ini dia akan dilepas terlebih dahulu teman-teman ya. Lepas dulu, dan untuk menahan ini gunakan kain, usahakan yang tebal agar tidak terkena tangan. Ini pegang yang kuat, kemudian ini diputar ke kiri. Nah, seperti ini. Ada kalanya yang mudah, ada kalanya yang susah juga teman-teman ya. Kalau susah tentunya teman-teman harus menggunakan tang yang besar, yang kuat. Ini termasuk agak mudah ya teman-teman ya. Nah, terlepas ya teman-teman ya. Nah, jadi tidak hanya cukup menggantinya saja, harus juga dibersihkan. Dan dilihat bagian sini, apabila ini ketajamannya ini kurang, maka teman-teman bisa asah ya, tidak perlu diganti dengan pisau yang baru. Ini saya biasanya asah pakai ini, pakai pengasah untuk gergaji atau istilahnya kikir ya bahasanya ya. Nah, ini cukup diasah seperti ini saja. Nah, searah ya teman-teman ya, maju semua. Nah, udah terasa tajam. Kalau misalkan ini kurang tajam ya caranya seperti ini, tidak perlu diganti dengan yang baru. Nah, sudah. Kemudian yang ini, kalau yang sini maka ke belakang ya, tergantung arahnya pisau, atau dibalik seperti ini juga bisa. Kalau yang seperti ini ke depan. Nah, kemudian semuanya yang bawah juga. Sudah semua teman-teman ya. Kalau sudah, jangan lupa ini juga dikasih pelumas.
Ini saya gunakan pelumas untuk singer ya, untuk mesin jahit. Dikasih sedikit saja, nah, seperti ini. Kemudian dimasukkan. Kalau memang ini kotor juga harus dibersihkan ya. Ya, sekali kerja itu harus ke semuanya, jangan hanya satu titik saja. Sekalian dicek semuanya ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa awet. Nah, seperti ini. Kemudian dimasukkan. Nah, tali jin. Kemudian ringnya ini juga dipasang. Ya, dipasang. Dan yang paling inti lagi setelah ini, ya, sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu. Kenapa ini mudah terkikis ataupun mudah pecah ya? Ya, karena antara gigi yang ada di mesin dinamo dan yang di cup atau gelasnya ini kurang dalam, hanya sebatas segini saja. Nah, kalau sebatas ini saja nanti kurang kuat ya cantolannya. Nah, itu kurang kuat, jadi harus dirapatkan seperti ini. Kalau rapat seperti ini tentunya pasti akan kuat. Namun kalau hanya setengah, ini kurang kuat. Nah, bagaimana caranya agar ini bisa rapat seperti ini? Nah, bisa rapat seperti ini, tidak hanya setengah atau bahkan sedikit. Nah, caranya teman-teman siapkan ring. Ya tentunya kalau merubah di bagian ini kan tidak mungkin ya, ini sudah paten. Maka yang perlu dimodif atau dirubah, sedikit dimodifikasi agar bisa awet bagian yang ada yang di gelasnya, yang di cupnya. Ini dipasang terlebih dahulu ringnya. Kemudian teman-teman siapkan ring. Nah, seukuran ini, seukuran as seperti ini. Nah, jika ya ini ring bawaannya agak tipis ya teman-teman ya. Kalau pada seperti ini mungkin ketika dipasang ini kurang begitu dalam ya, nyantolnya kurang begitu kuat, cuma segini. Tapi ketika dikasih ring, tentunya kalau dikasih ring, nah, coba dikasih dua teman-teman ya. Jadi nggak usah dipakai ini, dikasih dua, pemasangan diputar ke kanan, nah, sehingga ini agak ke bawah sini ya. Kalau kan ada dua ring, kalau tanpa ring mungkin agak ke atas, ini bisa ke bawah. Kemudian pasang yang kuat. Kita coba apakah nanti ini istilahnya itu sundul atau bagaimana ya. Kita coba saja. Kalau misalkan menggantung, itu bisa dikurangi lagi ringnya. Seperti ini sudah. Nah, coba kita pasang. Ini harus mepet sini teman-teman ya. Setelah dikasih ring, apakah pengaruh? Apakah bisa mepet apa tidak? Ternyata masih tetap bisa. Nah, masih mepet ya. Memang ini rongga ini memang jarak ya, karena di sini juga ada jarak. Jadi dengan memasang dua ring sebelum gear LPG ini, maka ini akan lebih lebih ke bawah, sehingga nyantolnya ini lebih dalam. Sehingga kalau memang ini cantolannya ini dalam, tentunya ini pasti lebih kuat. Nah, tentunya kalau ini dibuat blender yang berat, pasti kuat, tidak mudah terkikis, tidak mudah rusak. Seperti itu teman-teman ya. Jadi cara atau mengatasi gigi blender yang cepat rusak untuk segala merek apa saja. Nanti teman-teman bisa praktekkan ya. Apabila ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar, dan jangan lupa bantu like dan subscribe-nya. Mungkin sekian, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Pemula Berbagi dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.